Bismillahirrahmanirrahim. Semester 6 kelas B ya, kelas B. Ada berapa kelas hari ini? Berapa mata kuliah? Ada 4, Bapak. Siap, Ada 4. 4. Aduh, lumayan pegal dong. 4 ya. Hari kemarin saya 4, lumayan. Punggung pegal. Kalau mahasiswa mungkin bisa karena banyak bisa jadi di layar kedua gitu ya. Bisa jadi di layar kedua nggak kelihatan kan. Nah, bisa off cam sambil kegoleran bisa. Nah, saya kan nggak bisa. Nggak bisa. Kalau saya tuh kayaknya off cam kayak nggak serius gitu ya ngajar kayaknya. Kalau saya off cam nih kayak nggak serius. Saya berusaha serius sampai 2 perangkat saya pakai nih. Sampai 2 perangkat. Kenapa 2 perangkat? Soalnya kalau yang ada layarnya nih jaringan suka kurang bagus. Suka kurang bagus. Maka saya pakai perangkat yang lain, pakai HP. Kalau HP jaringan suka bagus gitu, jarang terganggu. Makanya sound mic pakai HP. Ini layar pakai laptop. Kalaupun terganggu paling kan gambarnya aja yang hilang ya. Suaranya tetap ada. Begitu. Masa PRS kapan? Sudah mulai belum? Tanggal 15, Pak. Oh, 15. Pak. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 11. 11, 12, 13, Senin ya. Berapa hari? Saya belum lihat malah. PRS berapa hari? Dari tanggal 15 sampai tanggal 19, Pak. 4 hari, Pak. Oh, 4 hari. Gini, seperti yang saya share di grup, kita akan berusaha melaksanakan program MBKM. MBKM. Kita sudah rapat sekali dengan UNP, Universitas Negeri Padang, dan Universitas Negeri Jakarta, UNJ. Nah, kita akan berusaha melaksanakan program itu di semester ini, ya, di semester ini. Dan ada 4 mata kuliah yang bisa kerjasama, yaitu mata kuliah filsafat pendidikan Islam, kemudian mata kuliah psikologi agama, yang ketiga mata kuliah strategi pembelajaran PAI, dan yang terakhir mata kuliah usul fikih. Saya kurang tahu pastinya untuk semester 6 ini kayaknya yang bisa duga saya mata kuliah itu ya, mata kuliah strategi pembelajaran kayaknya yang ada di semester 6. Nah, kalau untuk filsafat ada di semester berapa tuh? Filsafat pendidikan Islam. Semester 6 apa semester 4? Semester 5. 4, Pak. 4. 4 berarti ya. Berarti Anda cuma satu ya? Hanya mata kuliah strategi ya? Iya, Pak, strategi. Berarti hanya satu mata kuliah itu strategi pembelajaran PAI. Nah, nanti mungkin secara teknis
modelnya seperti apa. Kalau sesuai ini sih panduan, mestinya mahasiswa yang beralih kampus, beralih prodi kuliahnya. Jadi Anda yang ke sana gitu ya. Walaupun bukan secara fisik ya, karena kuliah kita kan kuliah daring. Nah, atau misalnya bisa saja dosen yang tuker gitu ya. Jadi tim teaching. Nanti dosen strategi pembelajaran PAI misalnya ada yang dari Jakarta, ada yang dari Padang, dan tentu dari UPI. Nah, sesekali 2-3 kali mungkin nanti ada dosen dari UNJ atau UNP yang masuk ke kelas Anda. Atau bisa jadi bentuknya yang pertama tadi, Anda bareng kuliah di kelas PAI, UNJ atau UNP. Begitu ya. Nah, nanti akan besok hari Jumat atau mungkin hari Sabtu akan rapat lagi untuk membahas teknisnya seperti apa. Nah, nanti hari Senin atau Selasa kita akan sosialisasikan ke Anda semua. Ya, nah, itu saya kira informasi terkait MBKM, Merdeka dan Kampus Merdeka. Ya, merdeka yang terbatas paling enggak lah ya, enggak merdeka sama sekali. Dalam artian merdekanya merdeka bebas kan enggak. Itu saya kira sekedar informasi terkait program kita, program prodi. Untuk selanjutnya bentar ya. Tema mata kuliah. Untuk mata kuliah fikih kontemporer sebagaimana yang sudah disampaikan di grup WA, Anda sudah bentuk mahasiswa pengontrak mata kuliah ini menjadi 8 kelompok, dan di situ sudah ada 8 tema. Ya, 8 tema. Nah, kita bahas hari ini satu persatu ya. Kita bahas satu persatu. Bisa saya share-kan nggak siapa ininya? Hostnya siapa? Hostnya siapa? Sekali lagi tuh ya, Pak. Kebetulan Pak. Di sini mah Bapak. Oh, Sudah dipindah. Bapak sudah jadi host, Pak. Yang satu lagi. Oh iya ya. Bentar ya. Kayaknya yang ini nih. Bentar. Mungkin yang ini ya. Make host. Yes. Nah, ini kan ya. Nah, kelompok 1 siapa? Kelompok 1? Kelompok 1 siapa? Teh Aisyah, Iftihah, Resali, Rahman, Gilang, sama Destia. Iya.
Nah, kelompok 1 kan akan bahas potensi pengembangan wakaf uang. Di sini yang yang minimal harus ada ya di makalah itu tentang wakaf uang itu apa, sejarah wakaf uang pada masa awal. Di situ kan ada yang namanya wakaf keagamaan, wakaf untuk ibadah seperti masjid, atau wakaf ahli, wakaf keluarga, dan yang ketiga itu wakaf khairi, wakaf untuk sosial. Kemudian pengertian dan potensi wakaf uang, dan lalu terakhir hukum wakaf uang. Nah, paling tidak ini yang penting untuk dibahas. Kalaupun nanti Anda misalnya setelah baca literatur, buku, jurnal, nah ternyata menemukan yang lain yang perlu dimasukkan, silakan saja. Paling tidak nanti ketika membahas hukum wakaf uang itu analisis bahasa, kias, istisan ini bisa dipakai, gitu ya. Nah ini kan dalam rangka menerapkan kaidah-kaidah usul yang sudah dibahas pada semester lalu, kaidah usul dan kaidah fikih. Nah itu untuk kelompok 1 tentang wakaf uang. Untuk kelompok 2, siapa kelompok 2? Intan, Terus Intan Fidra, bentar. Intan, Fidra, Dinda, Sheila, Agung, sama Syifa. Nah, ini tentang uang sebagai alat tukar dalam transaksi. Nah, ini kita kan namanya juga fikih kontemporer. Kalau ada ada isu yang belakangan dibicarakan banyak orang, nah mengapa enggak kita respon gitu ya? Nah makanya muncul di sini nih tentang uang sebagai alat tukar dalam transaksi. Nah, khususnya merespon tentang isu yang belakangan muncul tentang penggunaan dinar dirham dalam transaksi. Nah, secara historis kita kaji dulu sejarahnya gimana. Ya, nanti Sheila kalau mau melamar harus tahu dulu perempuan gimana nih asal usulnya. Jangan asal seneng lihat penampilan langsung lamar aja gitu ya. Nah, diteliti dulu nih asal usulnya dari mana, sekolah di mana gitu ya. Kalau sekolah supaya apa? Ya, supaya paham. Kemudian uang kertas sebagai alat tukar. Gimana nih posisi uang kertas sebagai alat tukar? Kemudian analisis hukum Islam terhadap penggunaan alat tukar. Nah, di sini analisis maslahah, sadu dariah. Ya ini kan begini ya, kalau saya dikasih tanda merah itu hanya sebagai ini saja sih, hanya sebagai petunjuk gitu ya. Tidak mesti hanya itu yang digunakan. Bisa jadi Anda menemukan ulasan analisis dari para pakar, Anda temukan di buku, di jurnal tentang itu, ternyata menggunakan pendekatan yang lain itu sangat mungkin. Ini mah kan hanya tulisan sekilas dari sini sebagai petunjuk saja. Nanti Anda temukan lebih dari itu, ya sangat mungkin. Dan termasuk seperti yang tadi kelompok 1, bukan harus seperti ini gitu nanti isi tulisan. Bisa jadi setelah Anda baca literatur di kitab, nah ternyata ada poin lain yang perlu harus dimasukkan, ya, silakan saja. Ya. Nah, ini kelompok 3 dan 4 kok masih kosong. Kayaknya untuk kelompok 3 dan 4
nampaknya saya ini memberi peluang kepada Anda, pertama nih kelompok 3 dan 4, dan kepada Anda secara keseluruhan untuk mencari mana kira-kira yang lebih cocok, tema apa yang kira-kira cocok dibahas di kelas ini. Nah, sehingga mungkin tidak bisa kita bahas hari ini ya, khusus untuk kelompok 3 dan 4. Nah, silakan cari. Kita beri kesempatan dulu lah kepada kelompok 3 dan 4 untuk mencari. Nanti sambil jalan bisa kita bahas nih khusus kelompok 3 dan 4. Apa kira-kira tema yang dibahas. Ya, masih ada waktu 2 pertemuan. Setelah kita bahas yang lain, nanti kita sisakan waktu untuk bahas kelompok 3 dan 4. Ya. Kelompok 3 siapa? Nida, Pak. Nida, terus siapa lagi? Nida, Dia, Afifa, Aslam, Azril, sama Tia. Kelompok 4? Nita, Sarah, Gary, Ricky, sama Angeli. Nah, jadi ya, untuk kelompok 3 dan 4, silakan cari. Ini kan tentang ibadah sudah terwakili dengan wakaf, tapi kalau ada masalah yang lain silakan aja. Kemudian tentang transaksi muamalah sudah, tentang nikah sudah, terus tentang perkembangan teknologi diwakili oleh oleh praktik operasi plastik. Lalu tentang masalah hukum sudah ada di kelompok 7, lalu teori maslahat dalam hukum juga nih ada pada kelompok 8 nih. Nah, kalau misalnya kelompok 3 dan 4 mau membahas yang lain, ya tentang siasah juga belum ya, tentang politik. Kalau misalnya ada isu yang sekiranya bagus untuk dibahas, masih penasaran membahas tentang politik dalam kajian agama kita, ya silakan saja. Secara khusus kemarin kan misalnya membahas tentang demokrasi atau sistem politik yang ada di Indonesia, penasaran dikaji lagi, nah silakan juga. Atau misalnya membahas tentang isu ekonomi apa untuk kelompok 3 dan 4 juga silakan. Nah, nanti kita bahas di belakang. Ya, begitu saya kira ya, Nida dan kawan-kawan, lalu siapa tadi untuk kelompok 4 ya, Angeli ya. Kemudian untuk kelompok 5 tentang nikah. Siapa kelompok 5? Kelompok 5 ada Windy, Satria, Aziz, Nafi, Maisa, dan Anissa, Pak. Iya. Kelompok 5 ini membahas nikah siri. Hukum pencatatan perkawinan di Indonesia. Maksudnya nikah siri ini kan kalau dikaitkan dengan apa yang dipahami sekarang itu terkait dengan masalah pencatatan. Karena nikah siri sering diartikan sebagai pernikahan yang tidak tercatat. Ya, tidak tercatat. Nah, tapi tentu kita harus menelusuri juga. Makanya di situ tuh di poin A ada nikah siri pada masa awal Islam dan masa kini. Maksudnya dulu pernah didefinisikan secara berbeda tuh nikah siri itu. Nikah siri itu adalah nikah yang tanpa wali dan saksi. Ya, dulu pernah ada pemahaman, pernah ada pengertian seperti itu tentang nikah siri. Nah, bagaimana kalau nikahnya seperti itu? Ya, nah silakan dibahas nanti nikah siri pada masa awal. Makanya kata Umar kalau nggak salah, ada nikah siri. Nah, yang seperti ini nih nikah siri nggak boleh ini. Nah, jadi perkataan atau istilah nikah siri itu sudah ada sejak zaman awal. Tapi masa kini nikah siri itu digunakan tapi dengan pengertian yang berbeda. Mengapa berbeda? Ya karena
perkembangan sosial, hukum juga berbeda, gitu ya. Kemudian poin selanjutnya pencatatan perkawinan pada masa pramodern. Nah, ini yang membedakan mungkin yang berpengaruh kepada pemahaman dan hukum dikasiri. Lalu pencatatan perkawinan pada masa modern. Ini bisa saja disatukan. Jadi gini ya, poin-poin ini tidak saklek, tidak kaku. Ya kalau misalnya itu tidak terlalu banyak pembahasannya atau justru ini satu poin tetapi bisa dipecah di dalam bisa saja. Misalnya pencatatan perkawinan pada masa pra dan masa modern. Nah, pra modern dan masa modern kan bisa saja itu disatukan, nanti dipilahnya di dalam. Nah, setelah itu, setelah membahas ragam persoalan terkait masalah administratif, baru kemudian dibahas analisis hukum Islam terhadap problematika pencatatan perkawinan. Di situ ada kaidah sebagai apa? Sebagai petunjuk lah. Ada istisnan bil bil maslahah, ada satu daroi, ada analisis hukum positif. Dalam artian kan, coba kaitkan dengan kaidah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Nah, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Bahwa putusan hukum, putusan hakim, putusan pemerintah itu menghilangkan perbedaan. Karena pencatatan pernikahan, perkawinan sudah menjadi hukum positif. Gitu ya. Kelompok 6. Mana kelompok 6? Siapa? Nida, kelompok 6. Winda. Alma. Winda. Winda. Ayla, Jenito, Nenden, sama Tamara. Sama Salma juga. Iya, sama-sama. Iya. Banyak kan ya, soalnya kan ini jadi dibagi 8. Biasanya mungkin dibagi 10. Dibagi 8. Nah, analisis hukum Islam tentang praktik operasi plastik. Ya, operasi plastik. Apa itu operasi plastik? Sejarahnya seperti apa? Nah, kemudian macam-macam operasi plastik. Kita tidak bisa mengeneralisir satu praktik yang dilakukan tentang sesuatu karena bisa jadi di situ ada beragam ya, termasuk operasi plastik. Operasi plastik karena luka bakar berbeda dengan operasi plastik misalnya biar tambah mancung nih 2 cm misalnya, kan beda itu ya, beda nanti konsekuensi hukumnya. Nah, silakan, saya kira sudah banyak yang bahas nih dari fatwa MUI bisa jadi sudah ada, kemudian dari lembaga-lembaga fatwa baik dari NU, Muhammadiyah, Persis mungkin pernah membahasnya ini. Itu saya kira untuk kelompok 6. Kelompok 7, siapa kelompok 7? Hilma, Wulan, Asep, Hafiz, sama Rifai. Rifki. Kok jadi Rifai? Itu udah semester 6 masih Rifai. Mana Rifki? Itu harus ngabubur bodas bubur berem deui itu si Rifki. Iya, Rifki ya. Apa kelompok 7 ya? Nah, ini kelompok 7 membahas tentang islamisasi hukum positif dan positivisasi hukum Islam. Nah, ini penting nih. Ya, ini penting. Positivisasi hukum Islam itu adalah bagaimana hukum yang berserakan yang ada di
literatur fikih, ya, literatur fikih, literatur hukum Islam dijadikan hukum positif. Itulah namanya positivisasi hukum Islam. Nah, kemudian kalau islamisasi hukum positif itu kebalikannya, bagaimana ini hukum positif yang terlanjur ada, ya, yang terlanjur ada bisa dianggap dipandang sebagai hukum positif, sebagai hukum Islam. Beda ya. Nah, ini ya sebenarnya kan kita tidak mulai dari awal ketika membahas tema-tema ini, termasuk tema nomor 7 nih. Karena percikan-percikannya sudah kita bahas di mata kuliah yang lalu. Ya, sudah kita bahas. Nah, bagaimana di Indonesia tentu kasusnya, bagaimana nih hukum-hukum Islam yang ada di literatur kitab fikih atau dalam pandangan masyarakat Muslim bisa menjadi hukum positif. Itulah namanya positivisasi hukum Islam. Nah, kalau islamisasi hukum positif itu bagaimana hukum yang sudah terlanjur muncul itu bisa dipandang sebagai hukum Islam. Gitu ya. Nah, poin-poin di makalah ini, pengertian hukum Islam dan hukum positif itu apa? Nah, harus jelas dulu hukum positif itu apa, hukum Islam itu apa. Kemudian bentuk-bentuk hukum Islam. Di situ kan ada fatwa, ada putusan hakim, ada kitab, buku, atau juga ada undang-undang, peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian upaya positivisasi hukum Islam. Nah, jelaskan tuh upayanya, contohnya apa? Upaya positivisasi hukum Islam tuh. Kemudian peluang islamisasi hukum positif. Ya, peluang islamisasi hukum positif. Nah, saya di situ menyodorkan ada urab, ada istihsan, ada istislah, bisa jadi ada istishab nanti dipakai, gitu ya. Nah, gimana sih ini tentang hukum perpajakan? Gimana sih ini sudah ada hukum tentang undang-undang lalu lintas dan jalan raya? Gimana sih ini sudah ada undang-undang macam-macam? Ada ribuan itu undang-undang. Bagaimana itu kita hadapi? Gitu ya. Ada nggak perangkat-perangkat yang bisa menjelaskan itu bahwa sebenarnya itu hukum Islam juga, gitu ya. Itu kelompok 7. Kelompok terakhir, kelompok 8. Siapa kelompok 8? Novi. Salah baca lagi jadi Rifani. Siapa kelompok 8? Novi, Elia, Kisti, Rivaldi, sama Anur. Iya, itu kelompok 8. Membahas tentang teori maslahah dan hukum takjir, analisis teori maslahah dan analisis hukum takjir terhadap peraturan tentang pemakaian helm dan sabuk pengaman. Nah, sebenarnya ini sudah suka dimunculkan ya, suka dimunculkan di contoh, tapi mungkin di sini Anda harus bisa menjelaskan secara komprehensif ya, secara komprehensif, secara sistematis, bagaimana peraturan undang-undangnya tentang helm dan sabuk pengaman, bagaimana itu analisis teori maslahah terhadap aturan tentang itu, bagaimana analisis hukum takjir terhadap peraturan perundang-undangan tentang helm dan sabuk pengaman. Begitu ya. Nah, saya kira itu sudah selesai. Nah, tinggal 2 kelompok lagi, kelompok 3 dan 4. Untuk 2 kelompok ini silakan Anda cari tema judul yang sekiranya cocok, sekiranya menarik untuk didiskusikan. Mau masalah ekonomi, silakan. Yang penting masalah ekonomi sekarang ya. Mau masalah kedokteran juga silakan. Mau masalah terkait pernikahan
juga silakan. Mau terkait masalah politik, siasah, mau terkait masalah pidana, jinayah juga silakan. Itu aya nu bade narosan, mangga. Lumayan capek ya. Yuk silakan, ada yang bertanya terkait tema ini. Atau mau memberikan masukan untuk kelompok 3 dan 4 juga silakan. Bapak, Pak, sini. Oh, gini aja. Nita. Bapak, kelompok 4 tadi udah berdiskusi, katanya mau membahas tentang bayi tabung, Pak. Bayi ditabung gitu ya. Geri bantuin. Bayi tabung ya. Seorang ibu melahirkan cucu. Nenek melahirkan cucu. Nah, dulu ada pernah berita seperti itu tuh. Ya, pernah ada berita seperti itu. Coba ya, masih ada nggak beritanya itu? Nah, itu pernah ada berita seperti itu, gegara praktek bayi tabung, ya, gegara praktek bayi tabung. Jadi yang apa? Yang melakukan bayi tabung itu seorang perempuan tentunya ya, seorang perempuan sama suaminya, tapi kemudian bayinya itu dititipkan ke mertua si suami alias ibunya si perempuan. Jadi si ibu itu melahirkan cucu. Itu paham ya? Nah, ya masih ada yang lain nggak selain bayi tabung? Biar nggak satu ininya judul yang diajukan ya, ada juga yang lain gitu supaya yang lain kan memberikan pertimbangan. Supaya yang lain juga memberikan pertimbangan. Kalau ada dua kan bisa milih nih ini apa ini gitu ya. Kalau satu pemaksaan. Kalau satu itu pemaksaan. Kalau dua kan bisa milih yang ini aja gitu ya. Nah, coba dicari lagi untuk kelompok barusan kelompok 4 ya. Kita Iya, Pak. kelompok 4. Nah, coba kelompok 4 dicari lagi judul lain supaya tidak satu, kelompok yang lain bisa memberikan pertimbangan. Nah, ternyata iya kan sudah saya cari itu. Mana? Nggak bisa ya itu. Nah. Ibu di Inggris melahirkan cucu sendiri. Seorang nenek melahirkan cucunya. Ada ya peristiwa seperti itu. Itu karena terkait bayi tabung. Saya baca berapa tahun yang lalu itu ya. Mungkin sekitar 5 tahun lalu lah. Ketika membahas bayi tabung, muncul kasus seperti itu. Begitu ya, Nita, kelompok 4 dan Nita dan kawan-kawan coba cari lagi yang lain supaya kita bisa memberikan pertimbangan. Apa ini? Kesehatan mental. Kelompok 3 sudah ada belum? Atau yang lain memberikan masukan, Pak, tentang ini. Ya kayak barusan siapa yang ngasih masukan tuh tentang kesehatan.
Elia ya, kesehatan mental, perspektif fikih. Kalau perspektif fikih itu tidak harus disandingkan di begini, fikih dan psikologi. Nggak harus begini. Begini ya, gini nih. Orang hukum itu biasanya paling belakang, ya, biasanya paling belakang. Jadi kalau jalan itu biasanya orang hukum paling belakang. Ketika orang ekonomi sudah maju, orang psikolog sudah maju, orang politikus sudah maju, apalagi dokter sudah maju menjelaskan. Nah, orang hukum tuh belakangan untuk memutuskan apa sih. Makanya memang kalau orang hukum agak apa ya, bukan agak terbelakang, di belakang bicaranya. Gitu. Jadi nggak disandingkan menurut perspektif fikih dan psikologi, nggak begitu. Udah aja bahas tentang kesehatan mental misalnya dari sudut pandang fikih. Ya tentu sebelum memutuskan itu dikaji dulu berbagai sudut pandang. Kalau itu memang lapangan psikologi, ya menurut psikologinya gimana. Ya. Jadi cabang-cabang ilmu yang lain itu bisa membantu kita orang hukum nih dalam memahami satu persoalan. Ya sebenarnya bagi Anda yang orang pendidikan juga seperti itu. Ya, karena untuk memahami satu permasalahan dalam banyak hal diperlukan perspektif yang lain. Perspektif orang hukum seperti apa, perspektif orang politik bagaimana, perspektif kedokteran seperti apa. Kan ketika menjelaskan, Anda sebagai seorang guru ingin menjelaskan bagaimana kesehatan reproduksi. Nah, Anda harus mendapat masukan dari orang psikologi. Kenapa? Nah, di situ kan dibahas tentang psikologi perkembangan. Kalau untuk anak SD menjelaskannya begini nih tentang kesehatan reproduksi ini. Kalau untuk siswa SMA begini, kalau untuk mahasiswa seperti ini kan beda-beda. Nah, psikologi perkembangan itu sangat membantu. Saya ketika membahas tentang memahami hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Saya merasa terbantu ketika sudah membaca buku-buku psikologi terkait perbuatan manusia, terkait bab tentang motif dalam perbuatan manusia. Nah, saya merasa terbantu dan oh iya, begini ya. Sehingga mungkin pernah saya sampaikan ya, nanti juga akan kita ini memang udah lewat. Mungkin dulu pernah saya sampaikan ketika membahas niat, ketika membahas hadis tentang innamal a'malu binniyat, ketika membahas kaidah al-umur bima qasidiha, bahwa semua perbuatan itu ada motifnya. Ya, semua perbuatan itu ada niatnya. Begitu. Ya. Bapak, gimana? Bapak kelompok 3 mau ngambil tentang bunuh diri. Aduh, nggak usah Dan bunuh diri. Euthanasia. Jadi Euthanasia ya. Ya. Nah, gini saja dulu ya untuk kelompok 3 dan 4 supaya ada waktu untuk berpikir. Kalau yang lain kan sudah disediakan lah. Saya yang berpikirnya gitu ya untuk mempertimbangkan mana yang cocok gitu. Nah, kelompok 3 dan 4 kan mungkin baru sekarang nih. Ini gimana gitu ya. Nah, gini saja kelompok 3 dan 4 yang barusan itu jadi masukan bagi Anda, baik itu tentang euthanasia, kemudian tentang bayi tabung, lalu tentang kesehatan mental, juga tadi kalau saya sudah sebut itu tentang ekonomi, tentang politik, itu sebagai masukan saja. Silakan didiskusikan di
kelompok Anda masing-masing. Nah, sambil jalan, bisa minggu depan kita sisihkan waktu untuk membahas itu. Kan kita akan memulai presentasi untuk kuliah ini 3 minggu dari sekarang. Ya, 3 minggu dari sekarang. Minggu depan, seperti yang saya rencanakan dan janjikan, saya ingin membahas terkait tema tarikh tasyri. Ya, karena tema itu tidak secara khusus disampaikan di mata kuliah tertentu, tetapi saya anggap penting. Maka 2 pertemuan ke depan akan membahas tentang tema tarikh tasyri, perkembangan tasyri, perkembangan hukum Islam. Begitu. Nah, di sela-sela itu kita sisihkan waktu untuk membahas kelompok 3 dan 4. Begitu ya. Nah, makanya dari sekarang sampai minggu depan, coba Anda diskusikan dulu ya, diskusikan dulu. Nanti dari sekian judul yang Anda pilih, wah ternyata nih ada yang menarik nih, ada 5 judul, ada 6 judul misalnya. Nah, Anda pilihlah maksimal 3 ya, maksimal 3. Tapi komunikasi itu antar 2 kelompok itu jangan sampai sama judul yang diajukan. Ya. Saya kira itu kalau untuk kelompok 3 dan 4. Ada yang mau disampaikan lagi? Silakan. Ada yang mau disampaikan? Nggak ada. Bapak izin bertanya, Yuk. kalau misalkan kan kelompok 1, kelompok saya kan membahas tentang wakaf uang. Nah, itu misalkan mengangkat isu yang lagi sekarang ini kayak isu sumbangan uang negara dari wakaf uang, itu boleh nggak, Pak? Ya, itu mungkin kalau untuk diskusi lanjutan sih bisa saja, bisa saja. Cuma kan diskusi ininya juga belum ya untuk kita nih, untuk Anda. Diskusi tentang wakaf uangnya sendiri kan belum. Nah, kalau sudah membahas isu yang belakangan ini, itu sudah terkait dengan bukan hanya hukum kebolehan wakafnya, tetapi diskusinya sudah diskusi lanjutkan tentang ada pertimbangan sosial, ekonomi, politik juga. Ya, makanya saya awalnya sih sebagai orang yang pernah mengkaji khusus tentang wakaf, ya bisa sampai ke Malaysia, ke Turki kan gara-gara wakaf gitu ya. Nah, tentu saya kan ada respon positif awalnya, tetapi kemudian ternyata ada bumbu-bumbu, paling tidak dalam diskusi di medsos lah, bumbu-bumbunya pertimbangan politik lah, akhirnya ke masalah kelompok tertentu, akhirnya ke masalah cebong kampret gitu kan, jadi malas, jadi malas. Makanya itu kan untuk diskusi lanjutan terkait ini. Sementara untuk Anda kan dasarnya saja belum tentang bagaimana wakaf uang itu bisa dipraktekkan, bisa dilakukan. Sementara bagi ulama sebelumnya, paling tidak tahun 2000-an ke sana itu, para ulama belum terpikir itu tentang wakaf uang gitu ya. Ulama 90-an ke sana itu belum terpikir tentang wakaf uang. Dan definisi wakaf itu baru berubah, nanti kita akan bahas ya, baru berubah setelah ada fatwa bukan fatwa. Ya ada inilah definisi yang disampaikan oleh MUI.
dan di situ ada perubahan, ya, ada perubahan merevisi definisi wakaf sebelumnya. Nah, yang seperti itunya saja kan bagi Anda kan belum, kayaknya ya, bagi Anda belum, dan itu harus dipahami. Nah, adapun diskusi lanjutan tentang wakaf terkait perkembangan hari ini, saya kira nanti kedepannya bisa dilakukan. Begitu ya. Atau nanti dalam diskusi bisa saja berkembang ke sana. Ya. Bisa saja nanti dalam diskusi bisa berkembang kepada isu yang muncul belakangan ini. Saya kira itu siapa ya barusan yang bicara? Sali atau Iya, siapa? baik. Nah, Iya, Bapak. Iya. Iya, baik. Terima kasih, Bapak. Ada yang lain? Silakan. Kalau masih ada, silakan. Nggak ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, saya kira tujuan dari pertemuan kita hari ini sudah selesai. Jadi untuk hari ini saya kira cukup saja ya. Ya. Baik, Bapak. Ya, untuk hari ini saya kira cukup saja. Iya, Pak. Untuk waktu yang tersisa silakan saja dipakai oleh Anda untuk yang lain yang lebih bermanfaat, gitu ya. Bukan berarti kita di sini terus nggak ada manfaatnya, tapi untuk pembahasan kita, target kita hari ini sudah tercapai, yaitu pembahasan materi yang akan Anda garap. Nah, untuk kelompok 3 dan 4 silakan diskusi ya. Ada waktu nih sekarang, silakan diskusi, lanjutkan kira-kira judul apa yang harus diajukan. Nah, setelah diskusi mau Anda sampaikan ke saya, silakan hasilnya apa gitu. Saya kira itu mudah-mudahan yang sebentar kita ketemu ini ada manfaatnya untuk kita semua. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Tolong, Pak. Saya